Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional, dan kali ini materinya adalah tentang pencarian atau searching. Tujuan pembelajaran pada bab berpikir komputasional kali ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Ketika kalian menghadapi suatu permasalahan yang harus kalian selesaikan, tentunya kalian menentukan strategi, bukan? Apa itu strategi? Mengapa dalam menemukan solusi, kalian perlu menentukan strategi? Banyak peralatan dan aplikasi di dunia digital sekarang ini menggunakan komputer. Komputer dan aplikasinya dibuat oleh ahli informatika sehingga membuat komputer tampak seperti mesin yang cerdas. Namun, benarkah komputer itu cerdas? Bagaimana komputer bisa melakukan tugas seperti manusia? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah suatu pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan konsep dan prinsip dasar ilmu komputer. Pendekatan ini melibatkan pemahaman masalah dan pemecahan masalah secara sistematis dan logis, seringkali dengan menggunakan algoritma. Dengan berpikir komputasional, seseorang dapat merancang solusi untuk masalah yang kompleks dengan cara yang efisien dan efektif, memanfaatkan abstraksi untuk mengidentifikasi pola, dekomposisi untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, penalaran algoritmik untuk merancang langkah-langkah solusi, dan evaluasi untuk menguji dan menyempurnakan solusi. Keterampilan ini semakin penting dalam dunia yang didominasi oleh teknologi dan data karena memberikan dasar bagi pengembangan pemikiran kritis dan kreativitas dalam berbagai disiplin ilmu, tidak terbatas hanya pada bidang ilmu komputer. Pondasi berpikir komputasional merupakan konsep penting yang membantu individu dalam memecahkan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu komputer. Berikut adalah 4 pondasi berpikir komputasional beserta penjelasannya. Yang pertama, dekomposisi merupakan proses memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan memecah masalah, seseorang dapat fokus pada setiap bagian secara terpisah, membuat masalah yang tampaknya sulit menjadi lebih mudah untuk diatasi. Kemudian, pola pengenalan atau pattern recognition. Setelah masalah dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, langkah selanjutnya adalah mengenali pola atau tren dalam data atau masalah tersebut. Dengan mengidentifikasi pola, individu dapat membuat prediksi atau mengambil keputusan berbasis informasi dengan lebih mudah karena mereka dapat mengaplikasikan solusi yang telah diketahui pada masalah yang serupa. Lalu abstraksi. Abstraksi melibatkan penghilangan detail yang tidak relevan dan fokus pada informasi yang penting saja. Dalam konteks berpikir komputasional, abstraksi memungkinkan individu untuk mengidentifikasi apa yang relevan dalam suatu masalah tanpa terjebak oleh kompleksitas atau detail yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah algoritma. Setelah mengidentifikasi komponen-komponen penting dari masalah dan cara-cara potensial untuk menyelesaikannya, langkah berikutnya adalah merancang algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah terurut dan logis yang harus diikuti untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Algoritma berfungsi sebagai rencana atau blueprint yang dapat diikuti untuk mencapai solusi yang efisien.
Mengintegrasikan keempat pondasi berpikir komputasional ini dalam pendekatan kita terhadap masalah dan tugas-tugas sehari-hari tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menemukan solusi, tetapi juga memperkuat kemampuan analitis dan kreativitas kita. Pencarian atau searching. Hidup adalah pencarian yang tiada henti. Mari kita berpikir ke pengalaman mencari dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, pernahkah kalian merasa kebingungan saat mencari sebuah buku di lemari buku kalian? Atau bahkan di perpustakaan? Saat kalian meminta bantuan kepada petugas perpustakaan, mengapa dia dapat menemukan buku yang kalian cari dengan waktu yang lebih singkat? Yang kedua, suatu hari kalian kehilangan baju seragam yang harus dipakai pada hari itu dan kalian mencarinya. Apa strategi kalian supaya baju tersebut cepat ditemukan? Apa itu mencari? Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Masalah pencarian sangat umum ditemukan di dalam kehidupan, termasuk dalam dunia komputasi. Ketika melakukan suatu pencarian, kalian harus menemukan suatu benda atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan benda atau objek yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana strategi untuk mencari? Banyak cara yang dapat kita lakukan. Misalnya, kita dapat mengambil pakaian secara acak dan mengecek apakah pakaian tersebut ialah seragam batik yang kita cari. Cara lain, misalnya dengan memeriksa pakaian dari yang berada paling atas ke paling bawah secara berurutan. Tentunya ada banyak strategi lain yang dapat kalian gunakan. Ada strategi yang lebih baik daripada strategi yang lain bergantung pada keadaan benda atau objek tersebut saat pencarian dilakukan. Tentunya, kita akan lebih mudah mencari suatu buku dengan judul tertentu di lemari perpustakaan yang tersusun rapi dengan aturan tertentu dibandingkan dengan mencarinya di sebuah lemari yang berantakan. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.